Parodi Mataraman Jeng Menul karya Putut Bukhori. Adegan 1. Jeng Menul. Perkenalkan, nama saya Rumenul Setyoginasi, usia 21 tahun. Pekerjaan penjual bubur asoy. Enak loh. Musik menghentak dan sandiwara pun dimulai. Orang-orang berlalu lalang membicarakan Jeng Menul juragan bubur yang sangat laris dan pembelinya rata-rata lelaki. Sehingga membuat para istri curiga, ada apa di balik bubur Menul? Ini hanyalah parodi tentang kisah orang pinggiran sukses di kota sehingga banyak disukai orang. Tentang orang yang hanya cari makan namun diperdebatkan, didiskusikan sampai orang gedongan, sampai orang atasan. Inilah kisah tentang orang yang bernama Jeng Menul. Jeng 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 bubure jeng. Di pasar, di jalan, di rumah semua orang membicarakan Jeng Menul. Mat keranjang. Sudah tombone, pagi ini biar saya saja yang membelikan bubur Bosi Tole. Sekali-kali mbokne istirahat saja di rumah. Botong blok, alah padune, Mat keranjang. Padune apa? Botong blok, beralasan ngomong si Tole beralasan beli bubur. Lah ya hanya padune toh, Mat keranjang. Padune apa toh? Botong blok, sampean hanya pengen nginjen esme bakule toh, Mat keranjang. Alah fitnah itu, negatif thinking, berburuk sangka. Botong blok, lah emang belinya bubur di tempat siapa? Mat keranjang, Jeng Menul. Botong blok, alah jalah, lah tenang toh. Hanya mau pengen ketemu si Menul seperti halnya lelaki-laki lain, Mat keranjang. Lah, lihat gelunganmu sudah sepet, Botong blok, wah kurang ajar lelaki sembrul, berani-beraninya mau begitu, kurang ajar. Mbok Tomblok terus-menerus memaki suaminya yang mata keranjang, dan keduanya ngeloyor pergi. Sementara di lain tempat, Arjo anggur. Mana bune minta duit, aku sudah lapar banget, Cek. Yukiat, duit apa? Arjo anggur. Ya duit yang masih payu tuh. Aku sudah geli banget, Cek. Aku sudah kesusu sarapan bubur, Cek. Aduh. Yukiat, kesusu sarapan apa kesusu Jeng Menul? Arjo anggur. Sudah toh, jangan cerigis, kasih aku duit. Yukiat, duitnya mbahmu apa? Mau lanang kok ora gablek duit. Mau kerja apa kayak nguli, kayak dagang, kayak amen, kayak buruh, kayak. Arjo anggur, kakek, aku ini kakekmu apa? Merebut dompet Yukiat istrinya. Mana duitnya? Buru-buru pergi ke tempat Jeng Menul. Yukiat, wah dasar tekek, bayi buaya, sudah tidak bekerja makan terus duit istrinya. Tekek elek, biar kejepit kelek sampean, raiso melek, mengumpat terus dan pergi ke arah lain. Sementara di lain tempat, Dul Geplak dan Nini Sunyi istrinya serta Dal Gaplek dan Cempluk tunangannya keheranan memandang orang yang berduyun-duyun ke arah rumah bakul bubur Jeng Menul. Cempluk, Kang, kamu jangan ikut-ikutan bubur di tempat si Menul loh. Dal Gaplek, memang kenapa? Cempluk, pokoknya jangan. Dal Gaplek, kamu ngelarang-larang begini, Pluk, yang malah bikin aku penasaran. Sebenarnya ada apa sih dengan Menul kok buburnya laris banget? Kok yang antri sampai berjubel, uyuk-uyukan, umpuk-umpukan? Aku bukannya pengen buburnya, hanya pengen lihat untung-untungnya itu loh. Cempluk, sama saja. Dul Geplak, sudah, Nini Sunyi. Oh, mbak sudah. Dul Geplak, sekarang lebih baik kita semua saja bareng-bareng menginjen di warung buburnya Menul. Cepluk, loh kok malah begitu Kang Geplak? Dul Geplak, lah ya begitu saja yang aman daripada Gaplek penasaran tapi kamu larang, atau daripada saya berangkat juga menginjen tapi istri saya Nini Sunyi ini curiga. Lebih baik kita bersama-sama saja supaya tidak ada syakwa sangka. Nini Sunyi, ayo siapa takut? Berempat kemudian menuju warung Jeng Menul. Di lain tempat, Mas Romo sedang memanas-manasi para istri untuk protes ke Denmas Lemuduso agar menghentikan kegiatan Jeng Menul jualan bubur. Mas Romo, keadaan saat ini sudah gawat bin genting, zamannya sudah edan bin sinting. Masa ada penindasan semacam ini kok dibiarkan saja? Masa ada penjajahan hak perempuan kok dicueki saja? Sampean-sampean di sini merasa terjajah toh? Betul? Para wanita, betul. Mas Romo, ini yang namanya ketidakadilan. Sampean-sampean para istri sudah dilecehkan. Masa karena keadaan sampean-sampean terkalahkan oleh esemnya si Menul? Betul? Para wanita, betul. Mas Romo, nah ini yang harus ditegakkan. Keadilan ini harus dijijikan. Masa kita orang-orang kecil seperti kita tak pernah diperhatikan? Betul? Para wanita, betul. Yukiat, saya setuju kalau kita harus protes ke hadapan Mas Lurah. Ini sudah kebangetan. Masa bojo saya itu sudah nggak nyambut gawe, orang gablek duit, kalau pagi-pagi sudah nyarap ke warung buburnya si Menul. Botong blok, sama sama dengan suamiku, dengan alasan ngomong si Tole, dengan dalih ndulang si Tole. Lah kok ternyata hanya pengen memandangnya semi bakule si Menul. Aku kan jadi keki.
Wanita 1. Memang lelaki itu di mana saja sama. Bapaknya anak-anak itu juga jas buka ikat belangkon. Sama juga Sami Mawon. Pagi-pagi kalau disuruh nimba air, males. Kalau disuruh cari kayu bakar, masih ngantuk. Kalau disuruh genggenan, nanti-nanti saja, katanya. Tetapi kalau disuruh beli bubur tempatnya menul, mak jegagi ngadeg jejeg jelentir melayune banter. Gendeng tenan kok ini. Wanita 2. Menul memang biang kerok. Wanita 3. Menul ki pancen semprul. Wanita 4. Iya, sembrono. Wanita 5. Diusir saja. Wanita 6. Jangan, kasihan, dikarantina saja. Wanita 7. Memangnya hewan, dipasung saja. Wanita 5. Sadis. Wanita 4. Lantas diapakan, Mas Romo? Kita serahkan saja pada Denmas Lemuduso, biar beliau yang mengadili, karena hal ini sudah menyangkut kestabilitasan nasional loh. Ini sudah menyangkut masalah negara loh. Yukian, wah, sampai segitu toh. Mas Romo, lah iya, ini berarti sudah meresahkan masyarakat, dan keresahan masyarakat adalah sudah urusan aparat. Jangan main hakim sendiri. Jadi mari kita bulatkan tekad, kita giring Menul ke hadapan Denmas Lemuduso, pimpinan kita. Para wanita, sepakat, ayo. Mas Romo, kalau kalian telah sepakat, aku akan menyiapkan gerobakku. Kalian semua boleh nebeng ke gerobakku. Kita giring Menul ke hadapan aparat. Meninggalkan para wanita. Para wanita saling bersautan. Wah, ini pasti sip. Semoga saja bisa adil. Kalau saya sih yang penting bojoku itu insaf. Iya, ben ora medok wae. Ayo, kita siap-siap. Yang kita kunci rumah dulu. Yukian, Sederek-sederek para wedok sedoyo, harap tenang sebentar. Saya itu masih curiga, Cek. Para wanita bersahutan. Curiga apa yuk? Curiga pada siapa? Apa yang dicurigai? Apa Menul? Apa malah Mas Romo? Yukian, nah itu yang saya curigai. Para wanita, siapa yuk? Yukian, ya Mas Romo itu. Kok semangat-semangatnya ngompori kita para wanita? Kok rela-relanya membantu kita menyusun skenario demonstrasi? Bahkan sampai rela menyediakan transportasi segala. Pasti ada apa-apanya ini. Wanita 6. Ada apa dengan Mas Romo ya? Mbok Tomblok. I know. Mas Romo itu kan juga sama-sama juragan bubur toh. Dia pasti ingin menyingkirkan si Menul supaya dia tidak punya saingan, biar dia bisa kembali laris. Dan akhir-akhir ini pelanggannya sudah pada kabur kan? Wanita 3. Bisa juga, Yukiat. Memang bisa juga begitu. Makanya kita jangan mau ditunggangi. Wanita 2. Masa kita mau ditunggangi Mas Romo? Ya jelas emoh, memangnya Mas Romo itu siapa nunggangi kita? Yukiat. Pikiranmu reget. Maksudnya ditunggangi itu adalah diperalat. Kita tetap akan memperjuangkan hak-hak kita, tetapi jangan sampai diikuti kepentingan-kepentingan lain, seperti kepentingan pribadinya Mas Romo itu loh. Wanita 2. Lah, terus kita sekarang bagaimana? Wanita 1. Saya diusul, bagaimana kalau kita berkonsultasi dulu pada Mbah Angin-Anginan? Jelek-jelek begitu, dia itu sesepuh kita loh. Dia paranormal, tahu banyak hal. Para wanita, ya, setuju, bagus itu. Ayo kita ke tempat Mbah Angin-Anginan, ayo. Secara tiba-tiba, Mbah Angin-Anginan muncul di tengah-tengah mereka. Para wanita, wah hebat kowe Mbah, ampun tenan sampean, sakti, top banget, pancen sip Mbah Angin-Anginan. Ada apa toh? Kok saya dilulukan kayak artis saja? Wanita 5. Ya soalnya sampean pancen sekti kok Mbah. Masa baru dirasani sudah langsung muncul di tengah kita? Wanita 3. Panjenengan memang punya telepati yang kuat kok Mbah. Wanita 2. Merusak durungi winarah. Wanita 1. Caranya gimana toh Mbah? Mbah Angin-Anginan. Waduh, kok pertanyaannya begitu bertubi-tubi, seperti sepur peluduk kehilangan rem. Wanita 4. Salahnya sampean sekti, jadi kami heran dia bertanya-tanya tentang kesaktian Simbah. Mbah Angin-Anginan. Sakti apa? Para wanita. Ya sakti, tanpa dipanggil sudah hadir sendiri. Mbah Angin-Anginan. Itu namanya bukan sakti. Para wanita. Lantas apa? Mbah Angin-Anginan. Loh, kan memang aturan naskahnya seperti itu. Kata sutradaranya harus begitu. Para wanita. Dasar Simbah. Mbah Angin-Anginan. Sudah, ada apa? Ayo, please talking about. Ceritakan pada Simbah, kok kalian semua berukut banget, wajahnya wajah susah. Biarpun negara sedang susah, kita harus tetap berwajah cerah. Ayo, siapa dulu yang mau bicara? Yukian. Begini Mbah, kami para istri ini akan berkonsultasi dengan Simbah.
Mbah angin-anginan. Nah, maka berkonsultasilah nih saya pikirannya menjadi plong. Yukiat, begini Mbah, saploknya Jeng Menul itu jualan bubur. Lah suasana jadi tidak menyenangkan. Mbah angin-anginan, kok bisa? Yukiat, ya memang bisa Mbah. Sejak itu para suami jadi rajin bangun pagi. Mbah angin-anginan, bagus itu. Yukiat, tetapi bangun pagi tidaklah tertutup untuk bekerja, tetapi untuk sarapan bubur sambil menikmati es Jeng Menul. Mbah angin-anginan, lah terus apanya yang salah? Yang mana yang salah? Mbak Tomblok, ya terang, ya jelas Jeng Menul itu toh Mbah. Mbah angin-anginan, apanya yang salah? Apa jualan bubur itu salah? Dosa dan harus dipenjara? Wanita 6, mesam-mesamnya itu loh Mbah. Mbah angin-anginan, walah jalah, apa mesam-mesam itu tidak boleh? Mesam-mesam itu dilarang. Apa pernah ada undang-undangnya? Barang siapa mesam-mesam di depan umum akan dipenjara. Wanita 6, esem yang bikin lelaki kepincut itu loh Mbah. Mbah angin-anginan, apa kalau suami-suami kalian itu kepincut? Apa itu salahnya Menul? Kenapa kalian tidak menyalahkan suami kalian saja? Wanita 2, lah sebab yang menjadi musababnya si Menul. Mbah angin-anginan, lah apa kalau begitu terus si Menul yang harus dipersalahkan? Ngawur kamu. Kalau Simbah, ini kalau Simbah loh, sekali lagi kalau Simbah. Dengan kejadian itu seharusnya justru kita yang mawas diri, introspeksi. Wanita 2, introspeksi Mbah. Mbah angin-anginan, ya introspeksi, kita kembali melihat kepada diri kita sendiri, apa atau yang kurang pada diri kita, sehingga suamiku meninggalkan aku, sehingga suamiku bosan denganku, apa kita kurang bersoleh, kurang ayu. Dulu waktu masih yang-yangan dandan mati-matian, dan setelah rapi malah ngelomprot belas ratau dandan. Kok suami suka sarapan di luar, apa masakan kita kurang enak? Kalau kurang enak ya belajar masak, biar suami dan anak betah dan suka makan di rumah. Tak ada salahnya kita melihat kembali pada diri kita. Tidak asal menyalahkan orang lain, tapi cobalah menghargai orang lain. Wanita 1, lah kami sudah terlanjur dikompori untuk demonstrasi Jembah. Mbah angin-anginan, siapa yang ngompori? Yukiat, Mas Romo itu loh Mbah. Mbah angin-anginan, walah dalah Gusti Allah Pangeran, Mas Romo? Iya Mbak. Para wanita, iya Mbah. Mbah angin-anginan, Mas Romo itu kan orang sudah mapan, dagangannya buburnya juga sudah laris. Kok ia takut kesaing? Romo, kok ya sempat-sempatnya kamu dolanan kompor? Kalau kebakar jenggotmu baru tahu rasa kamu. Para wanita, gimana Mbah? Mbah angin-anginan, ya teruskan saja kalau memang sudah begitu, tapi nggak usah pakai emosi, diniati sowan saja, siapa tahu Denmas Lemudosa ada jalan keluar yang lebih baik. Para wanita, ya mari kita berangkat. Mbah angin-anginan, ya silakan, Simbah turut mendoakan saja. Para wanita bergegas menuju rumah Denmas Lemudoso. Tinggal Mbah angin-anginan yang kemudian muncul Dugeplak dan Gaplek, Nini Suni dan Cempluk. Dul Geplak, loh, mau pada kemana orang-orang itu Mbah? Mbah angin-anginan, mau sowan. Dul Geplak, kok rombongan? Memang ada wigati apa Mbah? Kok pada jalur gunung? Mbah angin-anginan, itu pada ngerembuki si Menul. Cempluk, Menul maneh. Dal Gaplek, hush diam toh, si Menul kenapa? Mbah angin-anginan, ya tidak kenapa-napa, biasa-biasa saja. Nini Suni, lah iya kenapa Mbah? Mbah angin-anginan, lah ya tidak kenapa-napa, hanya soal Menul saja kok dibesar-besarkan. Slow saja lah, masalah sudah tenang kok, tunggu saja besok di koran. Dul Geplak, ya sudah kalau memang tak ada apa-apa, saya kira sampai gawat Cek, kok ributnya sampai ujung laut. Ya sudah kita biarkan saja peristiwa ini berlalu begitu saja. Ayo pulang. Dul Gaplek, loh kok begitu saja toh kan katanya kita mau ngikuti beritanya. Dul, ya kalau kamu mau ngikuti ya ikuti saja. Mbah angin-angin, Dul Geplak, Nini Sunyi, dan Cempluk pulang ke rumah. Dal Gaplek penasaran menyusul ke rumah Denmas Lemudoso. Di rumah Denmas Lemudoso telah berkumpul para suami. Mat keranjang, wah pokoknya yang namanya Menul itu pancen oks banget Denmas. Sip, bijinya bisa 10. Arjo anggur, namanya saja Menul, pasti dijamin mendat-bendut kalau melihatnya. Lelaki 1, jaminan mutu. Lelaki 2, anti bocor. Lelaki 3, nggak bakalan ngecewakan Denmas. Arjo anggur, kalau Denmas berkendak bisa saya perkenalkan, saya cukup dekat kok. Mat keranjang, alah SKSD palapa kamu, sok kenal sok dekat palapa kamu, sok kenal sok dekat padahal tidak tahu apa-apa. Entar biar
Tar, biar saja Denmas yang memperkenalkan. Saya cukup lama kenalnya. Dulu pernah satu sekolahan kok dengan saya. Lelaki 1. Saya juga kenal. Lelaki 2. Saya juga dekat. Arjo anggur. Untuk Denmas, untuk panjenengan segalanya deh. Tanpa diduga, para wanita telah datang bersama Menul. Para wanita, kula nuwun. Para lelaki bersahutan. Loh, kok pada nyusul ke sini? Walah malah bareng Menul segala. Ada apa ini kok berhubungan? Wah ya payah ini. Wah mampus aku bajigur. Para wanita bersahutan. Loh, kok sudah ada pada di sini? Pasti rembukan tentang kita ini. Pasti pada merasani Menul ini. Kok tidak biasa-biasanya? Pasti ada apa-apanya ini. Lihat. Wah, kebetulan mumpung ada suami kami kesini ingin sowan, ingin berdiskusi, Jeng Menul. Ya, saya dan para Mbak Yu ini akan curhat, mengeluarkan isi hati kami. Kami ingin mempertanyakan kenapa kami para wanita ini hanya dijadikan bahan omongan, bahan gunjingan, dirasani sana-sini. Apa salah kami? Kami tuh hanya menjalankan tugas kami. Saya hanya berjualan bubur untuk menghidupi ibu dan adik-adik saya. Kok dijadikan objek kesalahan? Apa salah saya? Apa jual bubur itu salah? Apa saya tidak boleh jualan lagi? Terus keluarga kami harus makan apa? Saya tidak punya keahlian lain selain masak bubur. Yugiat, sebenarnya kami para wanita ini datang ke sini bukan untuk menyalahkan Jeng Menul, juga bukan menyalahkan suami kami, tetapi kami hanya untuk mengajak bersama-sama berintrospeksi, bermawas diri, kembali melihat diri kita tentang kelakuan kita, tentang tanggung jawab kita. Blok. Ya, kami tidak menyalahkan siapa-siapa tentang kasus Jeng Menul ini, juga tidak menyalahkan Mas Romo yang marah saat ini. Dan Mas, kalau memang begitu selesailah. Ya, semua biarkan berjalan dengan sendirinya. Kenapa kita hanya ngurusi hal-hal sepele, sementara banyak hal penting negara yang lain belum terurusi. Musik penutup. Jamane zaman-zaman gedeng. Sing rendendeng ra bakal melu mudeng. Jamane zaman-zaman susah, meski susah wae tetap kudu cerah. Yang terjadi biarlah kita lakoni dengan semangat. Kita songsong hari depan dengan harapan dan bukan dengan ketiduran. Putut Bukhari, Gowongan, 26 Juni 2003. Selesai.